relationship-nya kita bangunnya aman sih, karena dari hari pertama kita udah bondingnya enak, ngobrolnya banyak, masalah-masalah kita juga banyak di auto reading kan, jadi saling tukar masalah juga. Iya. Oh beliau ini udah sering Ratu horor apa gimana? lintang-lantung di film horor ya? Ini film horor ke-5. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan 5-5-nya akan sukses, amin. Amin, kan udah tayang yang lain. Gue Enggak. Nonton. Iya. Iya. Karena memang aku suka horor. Ya. Walaupun aku nggak pernah ngerasain horor-horor dalam diri aku, digangguin hantu segala macem, digangguin manusia sering. Digangguin hantu nggak pernah. Tapi aku sangat suka horor, ya kan Bun? Ya mungkin ya. Kalau kalian penakut sih 10. Iya benar, kalau penakut sih 10 ya pastinya. Kalau diberani-beraniin ya 7, 8. 8 per 10. Jadi film Kromola ini diangkat dari kisah nyata, urban legend sih, di kaki Gunung Merapi di Magelang, yang menceritakan tentang ada sosok pembawa jenazah, pengiring jenazah. Ada 6 ya? Ada 6. Jadi itu hantu-hantunya lah si. Iya, dan di dalamnya itu dibalut dengan drama-drama kekeluargaan, drama percintaan juga ada tipis. Pertemanan juga dan ya kalau kalian mau tahu lebih lanjut boleh ditonton aja nanti tanggal 22 Agustus. Yang tadi kita bilang bukan horor aja, tapi di sini dibalut sama thrillernya, kekeluargaan juga, ada gore-gore. Jadi ya kalau nonton disiapin aja mental. Dan yang pastinya hantunya kan juga beda kan, biasanya kita pakai kuntilanak, pocong, tuyul dan teman-temannya. Ini tuh kita pakai hantu Kromola yang belum pernah ada sebelumnya di perfilman Indonesia. Dan mereka keroyokan ya. Iya, dan mereka keroyokan nggak one by one, mereka tuh nggak 6 by 1. Iya. Gitu. Itu beda sih. Oke, kalau kalian bisa lihat di poster itu dia 6. Betul. Megang keranda dan yang pasti serem compang-camping gitu. Kalau bisa dibilang familiar itu sama zombie ya? Iya lumayan. Zombie. Oke, kalau dari aku adalah karakter aku tuh namanya Zia. Dia itu perempuan yang sangat tangguh ya. Dia itu tough girl, terus juga egois banget dan dia tomboy banget. Dia tuh grunge gitu, grunge girl gitu. Kalau saya jadi Dika. Dika ini love interest-nya Zia, jadi apapun yang Zia lakuin, ya mau seberapapun effortnya Dika, dia bakal ngelakuin sepenuhnya sih. Walaupun kelihatannya bakal cringe, kadang-kadang freak juga, alay. Jadi intinya Dika tuh suka ngikutin Zia dia aja bucin deh, karena bucin. Nah, sebenarnya dibilang cinta bertepuk sebelah tangan enggak, cuman kayak dia lebih kasih nunjuk gitu. Kalau bucinnya dia tuh lebih ketunjuk aja dibanding Zianya ke Dikanya gitu. Action gitu. Iya. Kalau Dika. Kalau Zia dia lebih fokus sama masalah-masalah sendiri gitu kan. Dia nggak terlalu fokus ke percintaannya sih. Bener. Kalau relationship-nya kita bangunnya aman sih, karena dari hari pertama kita udah bondingnya enak, ngobrolnya banyak, masalah-masalah kita juga banyak di auto reading kan, dia saling tukar masalah juga. Iya. Terus kalau kesulitan atau tantangan, ini kan horor pertama aku juga, jadi teknisnya sih, kayak misalkan sling, itu nggak pernah sling sebelumnya, jadi ya teknis sama beda sih cara treatment syutingnya kita juga beda kan. Kalau drama sama horor. Iya pasti. Kalau gini horor, thriller, action. Iya. Kalau untuk chemistry aku sama Abun itu dari awal kita udah bangun bareng-bareng juga. Maksudnya ya bisa dibilang sukses lah ya kita bangun chemistry-nya, alhamdulillah. Terus kalau untuk aku personally sih tantangannya adalah ya karena pertama aku harus menjadi Zia yang tomboy, karena aslinya aku nggak tomboy gitu. Itu waktu itu gue sempet nangis, masih inget kan? Buat masukin karakternya itu karena lumayan susah untuk menjadi perempuan tomboy ya sebenarnya, karena diri kita sendiri kan nggak kayak gitu. Terus kedua tuh ini sih adegan-adegannya ya, itu adegannya semua kita nggak dikasih nafas sih sebenarnya.
Kita nggak dikasih nafas yang bener-bener langsung tap gitu. Terus kayak Capek tapi fun. iya capek banget. Jadi kayak emang gor banget sih sebenarnya gitu. Film horor ya? Film horor Genre ya, ini? di Ya. film horor. Nah kalau Ratu sendiri apakah sudah pernah ada pengalaman Oh sebelumnya? beliau ini udah sering Ratu horor apa gimana? untang lantung di film horor ya? Ini film horor ke-5. Damn. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan 5-5-nya akan sukses, amin. Amin, kan udah tayang yang lain. Ya makanya. Iya. Nah, berarti apa sih challenge-nya bagi Ratu sendiri dibandingkan film-film sebelumnya tadi selain jadi tomboy, selain jadi tomboy tadi? Challenge-nya adalah ya pastinya tuh karena aku juga harus tektokan langsung sama aktor-aktor senior misalnya kayak Om Tio, Om Rosa gitu kan yang pastinya aku juga harus mengimbangi acting aku sama mereka dan untungnya mereka tuh pun sangat membantu ya. Mereka tuh kayak bener-bener narik kita supaya kita bisa imbang sama mereka gitu-gitu. Banyak kalau misalnya aku ada salah-salah mereka pasti bantuin koreksi, mereka bantuin untuk supaya tektokannya enak waktu di set kayak gitu-gitu sih. Dari mulai reading sampai hari terakhir mereka sangat membantu banget. Para aktor-aktor senior yang ada di film ini. Jadi sangat membantu dalam proses-prosesnya. Enggak, karena ceritanya 90% Iya. itu malam. Karena kan Ini kan teror teror satu malam kan? Teror satu malam. Jadi ya kita pasti syutingnya itu malam terus. Malam semua. Malam sampai subuh ya, malam sampai subuh, Banget. malam sampai subuh. Kan kamu tahu aku tidur mulu. Ya, kayak aku lebih banyak tidur. Iya daripada- sih, iya kan ngobrol mulu kan. Jadi gimana ya di lokasi juga kita berdua juga sangat berpikiran positif ya, walaupun lokasinya serem banget pastinya. Ya mungkin kalau kejadian-kejadian horor dialamin sama orang-orang kru-kru yang lain mungkin pasti karena aku tuh orangnya tumpul banget. Kayak nggak pernah mikir negatif yang kayak terus aku tuh bukannya nggak percaya sama hantu, tapi kayak aku nggak pernah takut sama mereka. Jadi mereka mungkin nggak mau ganggu aja sih. Itu mindset. Kalau mindsetnya berani nggak Iya, bakal. iya itu sesuai mindset kan. Ya Yep, kita pokoknya di lokasi tuh sangat-sangat positif, kita main Fun bareng, aja. kita fun, kita ngobrol aja, kita nggak ada mikir yang kemana-mana kayak ih serem banget deh di tempat, nggak ada gitu sih. Kita santai banget. Takutnya ke distract kalau Yes, kita mikir benar. aneh-aneh. Ya, tapi aku kemarin dapat bocoran tuh sebenarnya ada. Kata Pak Hartawan tuh kata produsernya ada kejadian horor, cuman mereka emang nggak mau ngasih tahu kita karena biar kita Takut nggak ya? ke distract Iya. gitu. Sedangkan kalau dikasih tahu sih sebenarnya nggak apa-apa ya, karena aku nggak penakut. Sama. Iya. Kalau Abun gimana? Apa Dia nggak nggak ada penakut sih? kok orang dia aku cari itu tiba-tiba di pojok tidur gitu. Nggak ada pengalaman mistis atau apa gitu? Di lokasi syuting nggak ada. Aman terkendali semua ya? Aman, aku kalau capek tidur, kalau nggak capek ngobrol, kalau lagi syuting-syuting, jadi nggak ada waktu buat mikirin kayak ini ada setan nggak ya? Iya. Terus nggak ada yang kayak bengong mana ya setan, enggak ada kayak gitu. Iya Jadi benar. Kayak hantunya lebih takut sama kalian ya kayaknya? Iya, lebih benar. kemager sih yang nunjukin dia ngapain sih nunjukin sini, kayak nggak ada yang interest di sini. Iya kayaknya nggak ada Udah yang lah. bisa ditakutin juga Nggak sih. usah lah kayaknya. Soalnya kita aman-aman aja ya. Kalau aku kayaknya bakal sama sih. Aku tuh orangnya juga bertekad banget. Kalau aku mau sesuatu, aku akan dapetin. Kayak gitu aku tipenya. Iya kan? Iya. Iya. Iya kan? Terus. Kenapa? Nggak apa-apa. Terus si Zia ini kan orangnya juga bertekad banget. Jika dia mau sesuatu, dia akan kejar itu sampai dia dapat, sampai dia tahu informasi semuanya. Aku juga gitu. Aku orangnya kepoan by the way. Walaupun ngerugiin sekitarnya. Iya. Tapi kan gimana caranya? Mungkin kalau si Zia ini nggak mikir panjang ya. Betul. Tapi kan kalau aku Ratu Sofia gimana caranya nggak ngerugiin orang lain? Gimana caranya tetap ya kalau merugi rugi sendiri aja gitu. Dan ya kalau kejadiannya kayak Zia aku bakal kayak Zia sih. Bakal cari tahu, bakal abis-abisan Kalau gue sih lebih buat dapet apa yang aku mau. ngerem lu sih lebih dari awal ya. Bahkan dari naik bisnya kayaknya gue kayak nggak usah deh, cabut aja deh kita nggak usah ke situ-situ deh. Dan gue nggak bakal mau dengerin omongan lu. Gue Gue kan, bakal lebih keras lagi dengan gue kata udah kan nggak usah deh. ya, tapi gue nggak bakal dengerin omongan lu. Ya udah gue ikut. Tetap ikut. Ya paling lu dia tinggal aja sih, nggak Iya. peduli gitu. Karena nggak, tapi Ratu Sofia tuh bucin. Ya kan Kenapa kalau agak lama? nggak kan kalau misalnya Ratu Sofia Zia kan, Iya. ya kan. Kalau si Zia ini kan dia nggak peduli kayak ya udah lu mau tinggal lah gitu kan. Dia tuh nggak yang kayak selalu kasih tunjuk bucinnya. Tapi kalau Ratu Sofia itu
ngasih tunjuk bucinnya. Jadi mungkin kalau case-nya sama, ya aku bakal paksa dia untuk selalu sama aku. Iya mungkin. Gitu. Karena ini full package, kita bisa dapat horornya, thrillernya, action, terus drama juga ada. Yang belum tentu ada di Film film-film lainnya. Mungkin ada tapi kita nggak tahu. Iya. Tapi ini Tapi kita mau ngasih tahu aku bisa aja. pastiin kalau ini bener-bener satu film dengan banyak genre sih. Bener. Ya, dan yang pastinya treatment syuting kita juga beda Ya, banget sama karena- film horor lain. Karena aku udah pernah syuting film horor lain juga, yang ini treatmentnya beda. Jadi kameranya dia nggak statis, dia floating, jadi gerak terus. Iya, gerak gitu. terus. Dia nggak pakai standing Iya, nggak pakai tripod. tripod. Kita zoom, Terus zoom pakai terus. apa namanya? Ya kalau misalnya bisa lihat di trailernya juga udah Handheld semua jadi Iya. goyang. gitu sih. Itu yang bikin Beda. beda. Aku cukup percaya sama ilmu hitam karena aku juga dengar di kampung aku juga lumayan banyak ilmu-ilmu hitam kayak gitu, karena kan itu ilmu hitam itu adalah kita manusia bersekutu dengan iblis sebenarnya. Jadi aku nggak, bukannya aku nggak percaya hantu, tapi aku tahu kalau kita hidup berdampingan kan. Jadi ya bisa aja gitu, bisa aja beneran ada kan. Siapa tahu orang yang mau kuat, dia nggak mau meninggal, kan ada kayak gitu biasa case-case-nya. Nih yang pakai susuk aja kan katanya susah meninggalnya kalau misalnya susuknya belum dicopot. Ya, itu contoh aja sih, contoh paling deket. Karena banyak di sekitaran aku yang case-nya memang kayak gitu. Jadi aku untuk apa namanya, untuk ilmu hitam itu aku sangat percaya sih sebenarnya. Beneran terjadi karena di tradisi aku sendiri Aceh itu kita ada perayaan namanya Ratuh Jaro. Apa ya? Pokoknya dia tuh kalau ada anak laki-laki mau sunatan, ada panggil orang-orang yang ilmu hitam itu. Jadi kalau dia pukul-pukul badannya pakai pisau, itu dia nggak kesakitan. Itu berarti kan ada ilmu hitamnya, right? Mungkin. Iya, kayak gitu sih. Itu karena aku lihat sendiri dengan mata aku waktu aku pulang kampung kayak gitu. Jadi yang benar-benar kayak mukul-mukul badan, terus kayak lidahnya Iris-iris. dipisau-pisauin gitu, mereka fine-fine aja. Nah, Kita manusia biasa kan nggak bisa kayak gitu. Bener? benar. Duh, dia berdasarkan ini pengalaman ya. Gue nggak ada lagi kayak gitu-gitu, maksudnya. Gue tahu rawa rontek, itu rawa rontek kan, kebal itu. Dulu kalau lagi tawuran waktu zaman SMP, orang-orang bilang dia pakai rawa rontek kebal-kebal. Itu pede banget yang maju-maju kan, kayak wah, jebol tetap. Tetap jebol, tetap jebol. Gue tuh baru tahu rawa rontek dari film ini. Jadi Gue nggak tahu kalau tadinya istilahnya itu rawa rontek, gue nggak tahu. kalau di Bogor kan lumayan terkenal tawuran-tawurannya kan, mereka anak-anak apa semuanya gitu. Nah, teman-teman aku tuh kayak mereka percaya akan ilmu kebal yang bisa bikin dia tekbal kalau dicerulit apa segala macem. Cuma mereka udah percaya itu, udah ngantongin sesuatu di dompetnya, apalah semua tembus. jadi gimana ya? Ya mungkin itu yang KW ya. Iya. Mungkin KW ya mungkin. Iya, ya. mungkin rawa rontek KW kali. Mungkin KW. Jadi Kurang sebenarnya- ilmunya sebenarnya. Mungkin kurang. Jadi gue percaya nggak percaya sih. Oke. Sebentar. Jadi Abun dulu tukang tawuran. Aduh kan. Gue nggak. Enggak. Nonton. Nonton. Iya, nonton. Biasanya anak kelas 1 disuruh lempar-lempar batu. Ajak gue dong kalau. Enggak usah ngapain. Enggak usah. Gue penasaran. Kurang. Nggak usah. Udah. Itu enggak banget sih. Aku percaya tapi. Ya mungkin ada, cuman itu enggak banget sih kalau dilakuin. Nah, ya tahu, kayak tumbal proyek. Iya, Kayak tahu. tahu kan kalau orang bikin jembatan ada tumbal proyek biasanya tuh Tumbel gitu. tumbal. Biasanya tuh si tukangnya tuh ada yang meninggal gitu kan. Nah, itu langsung dibilang oh dia meninggal karena tumbal Tumbal proyek proyek. kan. Aku bisa percaya sih. Banyak ya. Banyak pasti. Misi setan Jawa. Iya. Ya salah satunya ini. Iya, salah satunya ini nih, tambah lagi satu kan. Kalian baru tahu juga Kromoleo. Urban Legend dari kaki Gunung Merapi di Iya. Magelang. Kawan inilah, saksikan film Kromoleo Mulai 22 Agustus 2024 di bioskop kesayangan kamu. Biar tambah seru yuk nontonnya rame-rame, ajak Ajak PRT, keluarga. Pak RW, ajak lurah, RT Pak Lurah, ajak pacar, selingkuhan, suami, anak, cucu, istri. Banyak ya, ajak semua ajak pokoknya. semuanya pokoknya.